Yang terhormat Bupati Mapi beserta pimpinan DPRK dan anggota yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Mapi, yang kami hormati Asisten 1, 2, dan 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Mapi, yang kami hormati staf ahli Setda Kabupaten Mapi, yang kami hormati Ketua beserta anggota tim penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mapi tahun 2025-2030 dari UGM Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Bapperida bersama para pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Mapi. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Mapi. Yang kami hormati pimpinan BUMN dan BUMD di Mapi. Yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 beserta staf di lingkup pemerintahan Kabupaten Mapi. Yang kami hormati Ketua FKUB beserta anggota yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati pula Kepala Kampung yang hadir di saat ini. Yang kami hormati pula Ketua Dewan Adat, Elema, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Mapi. Yang kami hormati insan pers, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Sebagai umat beriman, marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi, Bapak Johannes Jamtel. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Bupati, Ketua tim dari UGM, Bapak Kepala Bapeda, beserta tamu undangan, hadirin sekalian. Mari kita mohon penyertaan Tuhan bagi kegiatan kita ini agar dapat berlangsung dengan baik dan juga akan membuahkan hasil yang baik. Izinkanlah saya untuk membawakan doa ini dengan tata cara iman Katolik. Bapak Ibu agama sahabat mohon untuk menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali di pagi hari yang indah ini, Engkau telah mengumpulkan kami semua dari tempat kerja, dari rumah, untuk kami hadir di sini, berkumpul, untuk berbicara, berdiskusi tentang seluruh program yang akan ditetapkan untuk kepentingan pembangunan di kabupaten kami ini. Kami bersyukur atas semuanya itu, atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan. Kami bersyukur atas hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu, yang memampukan kami untuk menjadi pelayan bagi umatmu, bagi masyarakat yang Engkau percayakan kepada kami. Bersyukur atas semuanya itu. Untuk itu ya Tuhan,
pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang hadir di sini, yang mewakili semua lapisan masyarakat kami. Kiranya berkat daya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berpikir dengan baik tentang setiap program yang akan kami rencanakan, sehingga program itu betul-betul merupakan sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi kami semua di tempat ini, bukan merupakan sebuah keinginan. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Kiranya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab senantiasa Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kekuatan iblis. Kiranya mereka dengan hati untuk melayani masyarakat yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi kami semua lapisan masyarakat yang ada di Tanah Mapi ini, di kabupaten kami tercinta ini. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Kiranya berkat daya Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk senantiasa bersatu padu, seia sekata. Usubi Yahokuda Takubayaman, damai bersehati dan saling melayani, agar kabupaten ini betul-betul menjadi kabupaten yang religi, bermartabat, damai, adil, dan makmur. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya semuanya boleh dapat berjalan hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Ampunilah salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya laporan oleh Kepala Bapperida Mapi. Kepada Bapak disilahkan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Ketua DPR, para Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Mapi, yang kami hormati Kapolres Mapi, yang kami hormati Dandim 1704 Mapi, yang kami hormati Komandan Satgas Yonif 141 YJP, yang kami hormati Ketua Tim Ahli Profesor Gabriel Lele dari UGM beserta tim, yang kami hormati Sekda, yang kami hormati para asisten, yang kami hormati para staf ahli, yang kami hormati pimpinan OPD, para kabak di lingkup Sekda, para kepala distrik, kepala kelurahan, dan kepala kampung yang pada kesempatan ini hadir, yang kami hormati kepala kantor agama, yang kami hormati kepala BPS, yang kami hormati kepala Ketua FKUB, yang kami hormati Pastor Fikep, yang kami hormati Ketua MUI, yang kami hormati Ketua Perma Budi, yang kami hormati Ketua Matakin,
yang kami hormati Ketua NU, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah, yang kami hormati para pastor, para suster, para pendeta, para ustadz yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati ketua-ketua organisasi kepemudaan, KNPI, Pemuda Katolik, FKPPI, GMKI, GP Ansor, yang kami hormati Ketua Dewan Adat Yakwat, Ketua LMA, Ketua Iqba, Ketua suku, Ketua suku Yakai, Auyu, Wiakar, Tamario, Kumbai, Kurwai, Asmat, Citak-Mitak. Yang kami hormati Ketua PKK, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita, yang kami hormati Ketua Persatuan Perempuan MAPI, yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, Kepala Bank Papua, Kepala Bank BRI, Kepala PLN, Kepala BPJS, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan berkat sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten MAPI tahun 2025-2030. Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Lalu yang terakhir, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan RPJMD dan Renstra. Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama bahwa semua ini telah terlaksana sesuai dengan pentahapan yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang pertama, kita sudah melaksanakan persiapan penyusunan. Lalu berikut yang kedua, penyusunan substansi. Semua kegiatan ini bagian dari itu, pelaksanaan. Lalu nanti yang ketiga terakhir adalah proses penetapan. Jadi kami harap pelaksanaan ini bisa berjalan, lalu kita berada pada proses penetapan nantinya. Bapak Bupati, tamu undangan yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten MAPI tahun 2025-2029 dengan visi percepatan pembangunan untuk perubahan MAPI lebih religi, mandiri, bermartabat, adil dan makmur, berkesinambungan, berintegritas, guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan. Tentunya penyempurnaan rancangan awal ini selanjutnya akan diajukan oleh Bapak Bupati kepada DPR untuk kita membahas bersama kesepakatan sebelum kita konsultasi ke Provinsi Papua Selatan untuk khusus bagian rancangan awal. Peserta yang mengikuti kegiatan ini dari semua stakeholder yang ada, dari OPD, dari DPRD, DPRK, dan juga dari masyarakat, ada gereja, pemuda, perempuan, semua hadir di kesempatan ini dan bisa kami harap memberikan masukan agar dokumen ini disempurnakan menjadi dokumen yang baik dan bisa memberikan arah pembangunan yang kita inginkan selama 5 tahun ke depan. Kami pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga DPRK, semua stakeholder yang hadir pada kesempatan ini untuk memenuhi undangan kami. Tahapan ini penting untuk penyempurnaan dokumen agar ke depan bisa memberikan manfaat bagi kita semua
dalam bentuk kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan sehari. Mudah-mudahan kami harapkan semua peserta bisa aktif memberikan masukan agar dokumen ini bisa disempurnakan menjadi dokumen yang baik. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Sambutan Bupati Mapi sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bupati Mapi disilahkan. Yang saya hormati Ketua DPRK dan Wakil-Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Prof. Dr. Gabriel Lele sebagai Ketua Tim Penyusunan RPJMD. Selamat datang di Mapi lagi bersama dengan seluruh personil yang sudah datang untuk membantu kami di Mapi. Yang saya hormati Dandim Mapi, yang saya hormati dan Satgas, yang saya hormati para kepala dinas badan kantor, semua tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan semua yang ikut hadir dalam acara hari ini. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan cinta Tuhan kita bertemu dalam suasana yang baik pada hari ini dengan cuaca yang juga baik. Semoga kehadiran kita memberikan dampak baru untuk membawa Mapi dengan program kegiatan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan daerah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi tapi juga sebagai Bupati bersama dengan Wakil Bupati, kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka pemenuhan salah satu syarat dalam penyusunan dokumen perencanaan setelah debat pada visi misi melalui tahapan pilkada, lalu visi misi harus dibawa dalam perencanaan yang diamanatkan regulasi. Maka kita harus berkumpul pada waktu saat ini dengan ketentuan bahwa sejak tanggal pelantikan itu adalah terhitung 6 bulan ke depan. Jadi berarti kita punya waktu adalah bulan 5 dan sampai dengan bulan 6. Mudah-mudahan dokumen ini bisa terselesaikan dengan baik sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi juga berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi, pada kesempatan ini harapan saya bahwa dalam rangka pencapaian target kebutuhan daerah, harapan saya penyerapan program dan kegiatan yang sudah kita lakukan, baik saya sendiri bersama dengan wakil, tapi juga pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, tapi juga melalui dinas badan kantor, para tokoh agama, semua masyarakat yang ada, kelompok organisasi, apa yang dipotret di lapangan, ini yang kita harapkan dalam forum ini dapat kita mendapatkan masukan yang sangat berarti untuk kepentingan penjabaran program dan kegiatan. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana apa yang kita sudah potret bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu yang mungkin kami belum potret,
berarti mungkin sebagian bisa dipotret oleh Bapak Ibu sekalian untuk menambah data terhadap program dan kegiatan yang harus segera kita kerjakan di kabupaten ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan kami pada program dan kegiatan dalam rumusan di RPJMD kita bagi pada 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah untuk pendidikan. Nah, pada sektor pendidikan ini itu kita bagi fokus pertama itu adalah SDM, dengan tema utama di SDM adalah program 1000 sarjana. Dalam program 1000 sarjana kita bagi dalam 2 bagian. Satu itu yang bagian dasar, berarti ada penataan di SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu kita jabarkan lagi bagaimana infrastrukturnya, kita bicara lagi gurunya, kita bicara siswanya, kita bicara orang tua. Nah, di dalam proses ini diterjemahkan lagi kebutuhan siswa itu apa, kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu. Jadi kita bicara guru hari ini, itu kita bicara mutu, kita bicara kualitas. Saya baru bincang sedikit dengan Pak Prof bahwa dari hasil kita saring adik-adik untuk menuju ke UGM itu masih terlalu jauh dari kebutuhan standar yang diperlukan. Tetapi kita harus memaksakan untuk harus adik-adik kita ada di sana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dalam seluruh perkumpulan kita di sini, ini kita tidak menyampaikan usul saran yang sifatnya sindir kiri, sindir kanan, itu tidak penting. Yang kita butuhkan adalah usul konkret, apa yang mau dikerjakan untuk kebutuhan masyarakat di tanah ini. Maju mundurnya daerah ini itu ditentukan oleh seluruh pemikiran, aparatur, dan semua orang yang dikategorikan sebagai tokoh. Itu kontribusinya sangat diperlukan. Kita tidak bisa berada di situasi yang seperti orang yang tidak ada kerjaan, yang hanya bermain di medsos yang tidak penting, menyampaikan suara-suara yang tidak tepat di luar arena, padahal kita ada di arena bermain yang tepat. Jadi ketika kita berada di lingkungan ini, mari sumbangkanlah pikiran kita untuk sesuatu yang berarti bagi orang lain dan kemajuan daerah ini. Bapak Ibu boleh cerdas, boleh pintar, boleh hebat, tapi kalau nanti tidak ada di areal ini, minta maaf, pikiran itu bisa jadi tidak bisa dipakai oleh orang lain. Untuk itu jika Tuhan ada kasih kesempatan saat ini, mari gunakan itu dengan baik. Begitu. Untuk itu di bagian pendidikan tadi kita masih lemah di kualitas kelulusan. Di sini yang harus kita rapikan, mulai dari guru TK, PAUD, pembentukan PAUD. Kita tidak bicara lagi karena orang berpikir, oh PAUD itu ada operasional, jadi harus kita rame-rame bikin PAUD. Tidak begitu. Kita mendesain PAUD yang baik untuk membawa anak-anak kita dia pada tataran pendidikan di tingkat itu yang lebih berkualitas itu seperti apa. Itu yang kita harus desain. Begitu. TK pun demikian. SD, SMP, SMA, SMK juga begitu. Lalu kemarin kita baru saja selesai pembelajaran AI untuk masuk ke lingkungan sekolah atau sekolah berbasis teknologi AI. Berarti kita harapkan rumusan-rumusan ini segera kita buat turunannya dari kegiatan yang kita sudah lakukan. Turunannya itu apa? Untuk SD, untuk guru. Lalu bagaimana kita antar mereka ke pembelajaran berikutnya di tahun depan. Untuk itu kita perlu rumusan teknis, baik itu di sisi evaluasi, kira-kira kinerja dari hasil guru bisa memahami itu seperti apa, hasilnya dia sajikan ke murid bagaimana, menghasilkan kelulusan bagaimana, apakah mereka sudah matang dalam hal pembelajaran ataukah dia hanya seorang diri atau secara berkelompok. Mari kita ajak mereka, ada yang berkelompok, ada yang secara perorangan, tetapi bagaimana kita uji untuk mengumpulkan guru yang berkualitas sehingga kita bisa punya sekolah yang punya kualitas. Guru SD kita saring dari seluruh wilayah ini, lalu kita lihat apa yang perlu kita lakukan untuk mereka. Kita bikin perankingan. Ketika kita bikin perankingan yang kualitasnya di atas, berarti kita himpun, kita harus intervensi apa.
Yang kategori kedua, apa yang kita harus lakukan intervensi, dan yang paling rendah apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang kita desain. Terus kita uji siswa sampai sejauh mana menerima apa yang kita baru ajarkan kemarin. Penyebaran lanjutannya kepada seluruh guru, seluruh siswa, kesadaran untuk membangun pemahaman ke orang tua seperti apa. Ini tolong dirumuskan. Itu di luar dari infrastruktur. Itu untuk kita bicara tataran dasar. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita butuh pembentukan karakter. Apakah kita perlu kolaborasi dengan TNI dan Polri supaya anak-anak kita ini dibentuk supaya karakternya ini bisa baik? Apakah 1 tahun terakhir sebelum dia menuju ke kuliah? Mari kita pikirkan bersama. Karena sampai dengan hari ini, adik-adik kita kirim kuliah, kita masih sibuk di bagaimana jangan mabok. Jangan mabok. Kita masih sibuk di situ. Nah, sama dengan kita di ASN, kita masih sibuk dengan, oi hadir dulu, masuk kantor, masuk kantor. Kita telah membuang energi yang terlalu banyak untuk hal yang sangat amat tidak penting. Padahal semua orang mau jadi pegawai, itu karena dia ingin dapat kerja, dapat uang, dapat gaji. Ketika dia sudah terikat, dia rasa bahwa ini negara barang, jadi kan saya masuk kan tidak masuk negara kasih gaji terus. Itu kamu sudah mulai membengkokkan tujuan kehadiran negara membayar kamu di sini. Itu kamu yang kasih bengkok. Jadi ini kita harus kolaborasi, berpikir untuk membawa manusia dan daerah ini secara bertanggung jawab. Begitu. Itu yang saya harapkan. Lalu kita bicara ketika mereka kuliah, bagaimana kita bicara hasil kelulusan. Nah, ini yang nanti kita bicarakan. Untuk itu kita bicara para guru, selain dia harus mengajar hari ini, tapi kita ajak dia untuk S1 ke S2 yang belum kita tuntaskan semuanya. Yang belum S1 berarti harus tuntas. Target penuntasan mau berapa lama? Kapan mau dituntaskan? Ini juga kita harus rumuskan dari sekarang. Jadi forum ini mengajak kita berpikir tentang MAPI 5 tahun, MAPI 25 tahun, dan MAPI 50 sampai dengan 100 tahun ke depan. Kita sudah harus mulai memikirkan apa yang kita melakukan berdasarkan fungsi kerja kita. Nah, itu yang harus kita lihat di pendidikan. Habis itu kita bicara infrastruktur. Infrastruktur berarti kita bicara penuntasan TK PAUD tadi, itu mau dituntaskan bagaimana? SD seperti apa? SMP bagaimana? Apakah inklusif dengan perumahan dan lain-lain? Ini yang nanti tolong dirumuskan dengan baik oleh Dinas PU, Dinas Pendidikan. Kenapa saya bilang ke Dinas PU? Karena kita bisa sambungkan ke balai. Skema yang kemarin kita sambungkan ke Balai Cipta Karya, ini harus lanjut supaya mereka bisa membantu kami lagi. Begitu. Jadi ada sebagian yang lewat balai, ada sebagian yang lewat kami. Itu yang harus segera kita kejar ke kementerian. Untuk itu seluruh kontribusi pikiran yang kita masukkan pada saat ini sangat penting, karena kita akan bicara MAPI ke masa depan. Harapan saya, ruang ini menjadi ruang yang sangat berkualitas untuk kepentingan masyarakat dan kebutuhan daerah ini. Sehingga kita semua bertanggung jawab untuk kemajuan, kecepatan, kecerdasan anak-anak kita, masa depan bangsa, masa depan generasi, tapi juga kemajuan. MAPI ini dari waktu ke waktu kita dibawa kepada pilihan yang cukup berat. Tadi saya turun dari bandara, sepinya terlalu jauh dari waktu saya masih tinggal di kampung. Terlalu sepi. Tadi saya turun. Kalau dulu kita di kampung itu begitu bahagia, kalau sekarang mungkin agak sedikit sulit. Berarti ada sesuatu yang menjadi problem. Mari kita pecahkan itu supaya orang bisa nyaman di tempat ini, orang bisa berkarya dengan sungguh-sungguh, ikut ambil bagian untuk membawa MAPI ke masa depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari tempat ini, saya minta mohon maaf. Harapan saya kita semua akan kolaborasi untuk kepentingan manusia dan pembangunan di daerah ini. Untuk itu atas nama kita semua, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan restu dari leluhur tanah ini, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang.